Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda pada hari ini. Oke, di video kali ini saya akan menginformasikan mengenai modus penipuan untuk membebaskan tahanan yang tertangkap oleh pihak imigresen Malaysia. Karena sudah pasti ketika kita mengetahui keluarga kita yang ada di Malaysia ini tertangkap dan masuk penjaranya imigresen Malaysia, hati keluarga mana yang tidak panik? Hati keluarga mana yang tidak cemas? Pasti kita sebagai keluarga jika menerima berita buruk seperti ini langsung tidak tenang ya, langsung stres dan kepikiran banget, jadi nggak tentram gitu. Karena ya pastilah ya, kita sudah kepikiran yang macam-macam. Kita takut terjadi hal-hal buruk sama keluarga kita di penjara. Gimana makanannya, gimana tidurnya, gimana keadaannya, udah kemana-mana lah pasti pikiran kita ini. Dan rasanya kita pengen mengerahkan segala daya upaya untuk menolong keluarga kita dengan segala cara tentunya. Apalagi ini adalah orang yang kita sayang. Terus kita juga jauh ada di Indonesia, tidak ada di Malaysia. Aduh, udah pasti deh kalut pikirannya. Kemudian ditambah satu lagi, keluarga yang ditangkap itu tidak bisa lagi dihubungi nomor handphonenya. Makin lagi bisa jadi gila banget deh mikirinnya. Sampai-sampai kita itu akan langsung percaya begitu saja dengan orang yang mengaku-ngaku bisa mengeluarkan keluarga kita dari penjara. Karena kalau ada orang yang menghubungi kita, bisa nolongin istri kita keluar atau bisa membebaskan suami kita yang di dalam, itu sepertinya rasanya ada angin segar gitu ya. Dia datang bagaikan pahlawan penyelamat. Tapi pada faktanya, jika ada keluarga kita yang tertangkap, tidak ada satu orang pun yang bisa mengeluarkannya dari penjara dan tidak ada satu cara pun untuk membebaskannya. Sudah ketangkap, ya tidak bisa dikeluarkan lagi. Tapi ya namanya juga orang bingung ya, sudah nggak tahu mau berbuat apa lagi. Dan juga keluarga kita yang tertangkap di Malaysia itu pasti punya kesalahan. Tapi walaupun kita sadari keluarga kita itu punya salah, kita kayaknya nggak rela gitu ya kalau keluarga kita ditangkap, walaupun keluarga kita salah. Tapi ya namanya orang sudah bingung ya, nggak tahu lagi mau berbuat apa. Begitu ada yang menghubungi kita dan katanya dia itu menawarkan bantuan untuk mengeluarkan keluarga kita dari penjara dengan bayaran sejumlah sekian, ya pasti kita akan langsung memenuhi permintaan tersebut. Entah duit dari mana, pasti diusahakan cari utang ke sana, ke sini, ke kanan, ke kiri. Yang penting keluarga kita bisa keluar dari penjara, bisa bebas. Padahal itu hanyalah bohong, itu hanyalah dusta belaka. Sebuah modus penipuan dari orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan kita, dalam kesulitan kita, dalam masalah kita. Karena mau bayar berapapun, kita itu tidak bisa keluarkan keluarga kita. Karena jika keluarga kita sudah tertangkap oleh pihak penguat kuasa di Malaysia ini, para tahanan itu harus menjalani hukuman, harus masuk penjara sesuai vonis dari Mahkamah Seksyen Pati atau pendatang asing tanpa izin. Dan berapa lama vonisnya, berapa lama di penjaranya, ya kita nggak tahu berapa lama, kan kita nggak lihat langsung sidangnya. Ada yang kena 3 bulan, ada yang 4 bulan, 5 bulan, bahkan ada yang 1 tahun, tergantung kasusnya masing-masing, tergantung kesalahan dan masalahnya. Dan jika sudah waktunya keluarga kita dibebaskan, maka para tahanan atau keluarga kita itu akan diberi waktu untuk menghubungi keluarganya agar bisa membelikan tiket pesawat. Karena pemulangan ini biayanya ditanggung sendiri, bukan ditanggung oleh negara Malaysia. Nah, jika keluarga Anda yang ditahan itu sudah telepon Anda sendiri, Anda sudah dengar suaranya, maka baru Anda kirimkan uangnya untuk beli tiket sesuai dengan permintaan keluarga Anda. Dan itu pun nggak mahal, sekitar RM400 atau RM500, ya seharga tiket lah pokoknya. Tapi jika bukan keluarga Anda yang telepon, maka itu adalah penipuan. Jika ada orang lain yang menghubungi Anda, pasti itu adalah penjahat yang akan mengambil uang Anda. Entah penjahat itu ngaku-ngaku orang imigresen, entah ngaku-ngaku orang KJRI, KBRI, atau orang mana-mana pun itu, atau bahkan mengaku polis sekalipun, itu adalah bohong. Karena penipuan dalam bentuk katanya bisa mengeluarkan keluarga Anda itu sudah memakan banyak sekali korban. Ini saya akan memberikan contoh langsung orang-orang yang sudah tertipu dengan modus pembebasan tahanan di Malaysia. Oke, korban yang pertama adalah ada seorang bapak-bapak, seorang suami yang ada di Indonesia menghubungi kami dan melaporkan bahwa dia sudah tertipu. Pesannya sebagai berikut. Bapak atau ibu, saya mau minta tolong. Saya atas nama Lala dari Bojonegoro, Jawa Timur. Istri saya ketangkap polis di
di Malaysia pada tanggal 15 Juni. Sampai sekarang saya tidak tahu keberadaannya dan berapa bulan dia divonis. Saya punya teman di sana sudah nyari ke Bukit Jalil, Semenyih, Tanjung Karang, Kajang, katanya tidak ada istri saya. Mohon bantuannya Bapak atau Ibu yang terhormat. Saya juga habis kena tipu sama orang yang ngaku-ngaku orang imigresen Malaysia. Nah, itu adalah contoh orang yang tertipu. Dan ini adalah orang atau penjahat yang ngaku-ngaku sebagai orang imigresen yang menghubungi Bapak tadi yang di Indonesia tadi. Kata-katanya sebagai berikut. Ini nanti saya tampilkan juga ya. Salam Enci, saya nih imigresen yang nak jamin tiket pesawat istri awak itu. Mana ada orang imigresen ngomong begitu? Istri awak boleh balik tanggal 29. Terus esok kena dibelikan tiket. Biaya semua sekali 1.100 ringgit. Kalau Enci nak cepat tengok istri balik, tolong esok transfer duitnya ya. Nah, jelas ini adalah kata-kata penipu ya. Immigration nggak akan pernah ngomong kayak gini dan immigration tidak akan menghubungi kita, apalagi kirim WhatsApp ke kita, bahkan kirim nomor rekening Maybank atas nama Muhammad Hasrul Hisham Kamarul Zama. Nomor akunnya ini nanti saya sertakan ya, dilihat aja tuh. Nomor akun Maybank ini dipakai untuk menadah atau menerima uang hasil tipuan kepada orang Indonesia tadi. Kemudian suami tadi jawab, siap bang. Kemudian penjahat tadi bilang, Encik jangan takut, 29 nih istri awak terus balik kalau sudah dibelikan tiket. Mana mungkin? Ini kan jelas-jelas nipu banget. Kemudian tidak lama suaminya yang ada di Indonesia itu mentransfer uang ke rekening yang disebutkan tadi, ke rekening Maybank berupa cash deposit sebesar 1.100 ringgit. Kemudian dia mengatakan, bang saya sudah transfer ya. Kemudian dibalas, baik Encik. Kemudian 29 pagi saya akan call Encik ya. Sampai sekarang, sampai dengan September ini, istrinya juga belum ada kabar. Itu kasus yang pertama yang bisa menjadi contoh kepada Anda jika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai immigration yang menghubungi Anda, minta uang, minta ditransfer, itu jelas penipuan. Kemudian korban yang kedua nih ya akan saya bacakan juga. Ini dia mengatakan, chat dari awal saya tidak sertakan ya karena terlalu panjang pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan. Jadi langsung ke intinya saja. Si suami yang ada di Indonesia menghubungi kami juga dan melaporkan apakah benar ada orang immigration yang minta uang untuk bisa membebaskan istrinya yang ada di Bukit Jalil. Dia menulis seperti ini. Dia bilang istri ada di Bukit Jalil dan dia bilang nanti akan ada orang immigration yang menghubungi saya. Kemudian dia nanya, kira-kira istriku kena vonis berapa bulan ya Bu? Ya saya juga nggak tahu karena saya kan nggak tahu istrinya namanya siapa. Nah, bapak korban kedua ini mendapatkan chat di Facebooknya berupa DM yang mengaku-ngaku sebagai orang konsulat. Padahal kalau di Bukit Jalil itu bukan konsulat, tapi kedutaan. Masuk wilayahnya masih KBRI KL. Tapi ya namanya juga ada di Indonesia, posisinya jelas nggak tahu ya dia konsulat itu wilayahnya sampai mana, KBRI itu wilayahnya di mana. Jadi ini ada yang ngaku-ngaku sebagai orang konsulat. Kemudian orang konsulat itu ngechat gini, ya memang banyak WNI yang ketangkap sebab yang lari dari lokap masih satu orang yang belum dapat. Ini saya nggak ngerti konteksnya apa ya. Kemudian suaminya balas si korban kedua ini, kalau bisa bebas langsung beli tiket pulang, katanya gitu. Kemudian penjahat yang mengaku sebagai orang konsulat itu balas lagi, tidak apa itu masih dapat dibebaskan sebab bukan case kriminal. Kalau case narkoba merompak itu baru nggak bisa diusahakan. Bohong. Tidak mungkin ada orang konsulat yang ngechat-ngechat Anda dan menjelaskan bahwa dia bisa membebaskan istri Anda. Akhirnya korban kedua ini percaya sampai dia bilang, Masya Allah, saya tunggu kabar baiknya besok, Pak. Nah, ini kan jahat banget ya. Orang yang udah kena masalah besar, orang yang udah stres banget nungguin kabar istrinya, malah ditipu. Cuma yang perlu dibayar surat laporan untuk pembebasan dan juga surat jalan. Tidak ada ini. Surat laporan untuk pembebasan itu tidak bisa dibeli. Dan juga surat jalan tidak bisa dibeli berapapun harganya. Kemudian dia bilang, menurut laporan dari keluarga, dalam kurung Ahmad Kudori asal WNI yang ketangkap tuan imigrasi dikarenakan paspor ilegal. Apakah dapat dibebaskan? Paspor ilegal, tidak ada paspor ilegal itu. Yang ada kita bekerja di sini secara ilegal. Paspornya tetap sah, tidak ada paspor ilegal. Kan dari sini sudah janggal, sudah kocak banget kan kata-katanya. Ini mana ya chatnya yang dimintain uang 1.700 itu nggak ada. Lupa nih saya screenshot. Udahlah pokoknya intinya tidak ada orang yang bisa membebaskan keluarga kita yang sudah ada di dalam penjara. Kita sebagai keluarga jika menerima berita yang tidak baik gitu ya, bahwa
bahwa keluarga kita ditangkap karena melakukan kesalahan, ya sudah, kita ikhlas saja, kita pasrah saja dan doakan. Doakan yang baik-baik bahwa keluarga kita yang ditangkap dan masuk dalam penjara itu dalam kondisi sehat dan juga dia bisa kuat sehingga nanti waktunya dia bebas. Jadi sekali lagi saya berikan saran untuk Anda yang sedang menunggu pembebasan atau juga kebebasan keluarga Anda. Jangan lupa doakan di setiap sholat Anda bahwa keluarga Anda bisa sehat dan juga kembali bisa berkumpul dengan Anda ya. Oke, sekian mengenai hal ini. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.